Assalamualaikum, hai guys, jumpa lagi di channel Balia Kitchen. Terima kasih udah klik video ini ya. Oke, sebelumnya aku mau mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin kalau aku ada salah kata ya. Oke, di video kali ini aku akan membuat kentang Mustafa atau kering kentang ya. Di sini tuh cara bikinnya gampang. Nanti aku juga bakal bagi tip dan trik gimana cara membuat kentang Mustafa yang renyah, awet hingga 1 bulan tanpa kapur sirih ya. Oke, yang mau tahu resep dan cara aku bikinnya seperti apa, ikutin videonya sampai selesai. Nah, untuk bahan utamanya yang pasti di sini aku udah siapkan 1 kilo kentang. Ini kentangnya mau aku kupas dulu. Dan untuk kentangnya, aku sarankan di sini kalian pakai kentang kuning, jangan pakai kentang yang warnanya putih, karena nanti ketika digoreng, kentang kalau warnanya putih itu dia akan cenderung lebih berbusa. Dan juga susah untuk keringnya, jadi nggak bisa kriuk. Nah, setelah kentangnya dikupas, aku rendam di dalam air bersih seperti ini supaya si kentangnya ini nggak berubah warna jadi menghitam. Jadi wajib banget kalian harus rendam dulu pakai air. Kemudian kupas semua kentang sampai selesai. Nah, ini kentangnya udah selesai aku kupas semua. Kemudian aku mau serut menggunakan serutan pepaya seperti ini. Kalian bisa juga potong-potong memanjang seperti korek api, tapi itu lebih lama dan nanti hasilnya itu juga besarnya nggak sama. Aku saranin buat teman-teman lebih baik pakai serutan seperti ini, jadi besarnya itu sama dan nanti ketika digoreng itu matangnya pun juga merata. Serut semua kentang sampai selesai. Nah, seperti ini ya penampakan setelah diserut, besarnya tuh sama. Nah, ini kentangnya udah aku serut semua. Sekarang aku mau cuci kentangnya dulu. Cuci sampai bersih kentangnya di air mengalir. Ini aku cuci antara 5 sampai 6 kali. Jadi sampai benar-benar airnya ini bersih, airnya ini jernih. Tanpa kapur sirih pun dijamin kentangnya bakalan tetap renyah. Asalkan teman-teman nyucinya itu benar-benar bersih dan sudah tidak ada tepung-tepung kentang yang masih menempel ya. Nah, ini untuk nyucinya udah yang terakhir, jadi totalnya udah 5 kali aku cuci dan ini bener-bener udah jernih banget airnya. Tuh terlihat airnya jernih, bening, dan sekarang siap untuk kita goreng ya. Nah, di sini aku udah siapkan minyaknya agak banyak juga nggak apa-apa. Semakin banyak minyak yang digunakan, semakin cepat proses penggorengannya. Sini panaskan menggunakan api besar. Kemudian di sini untuk kentangnya aku tiriskan dulu secukupnya. Nah, ini minyaknya udah benar-benar panas ya. Kemudian siap kita masukkan kentang yang sudah kita tiriskan terlebih dahulu. Untuk di menit-menit awal goreng menggunakan api besar sampai kentangnya ini agak kaku. Kemudian baru nanti dipindah ke api sedang. Jadi tujuannya di menit awal menggunakan api besar itu supaya si kentangnya ini tidak terlalu menyerap minyak. Nah, ini setelah sekitar 7 menit udah agak kaku, ini bisa diaduk pelan-pelan aja supaya kentangnya ini nanti nggak hancur. Jangan terlalu sering diaduk. Kemudian tunggu lagi sekitar 5 menit sampai kentangnya ini agak setengah kering, baru nanti turunkan ke api sedang.
Nah, ini kentangnya udah setengah kering ya, pindah ke api sedang. Kemudian sering-sering untuk diaduk supaya matang merata dan tidak gosong. Nah, ini selama 15 menit, ini udah kering. Siap untuk diangkat, kemudian ditiriskan. Kemudian goreng sisa kentang yang masih ada sampai selesai. Dan untuk cara menggorengnya sama seperti yang pertama tadi, gunakan api besar di menit-menit awal sampai agak kaku, baru nanti diturunkan ke api sedang. Dan ini hasil dari penggorengan yang pertama tadi. Bisa dilihat ya teman-teman, ini tuh nggak menyerap minyak sama sekali, jadi terlihat kering. Nah, untuk bumbunya di sini udah aku siapkan. Di sini ada 4 siung bawang putih ukuran besar, kemudian ada 2 lembar daun salam, kemudian ada juga 3 lembar daun jeruk yang udah aku buang tulang tengahnya itu supaya nanti nggak pahit. Dan di sini juga aku sudah siapkan 9 buah cabai merah keriting dan 5 buah cabai rawit merah. Untuk cabenya di sini udah aku rebus supaya nanti warna merahnya itu bagus. Dan ada 2 sendok makan air asam jawa, penyedap rasa, gula dan garam secukupnya. Oke, langkah selanjutnya di sini aku mau blender dulu bumbu-bumbunya. Aku masukkan cabai, bawang, aku masukkan juga air asam jawa dan aku tambahkan sedikit air agar blendernya bisa bekerja dengan maksimal. Nah, setelah bumbunya dihaluskan, sekarang siap untuk kita tumis. Nah, di sini aku menggunakan penggorengan anti lengket supaya nanti bumbunya itu nggak nempel-nempel di penggorengannya. Kemudian aku panaskan sedikit minyak dan tunggu sampai minyaknya ini benar-benar panas, baru nanti kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Nah, ini minyaknya udah panas, aku masukkan bumbunya, tumis sampai benar-benar matang dan tanak. Tumis menggunakan api yang kecil sambil terus diaduk supaya bumbunya ini tidak gosong. Masukkan juga daun salam, daun jeruk. Masukkan juga gula, penyedap dan garam. Untuk takarannya di sini sesuai selera aja. Aku pakai gulanya 1 sendok makan. Penyedap rasanya di sini aku pakai Royco ayam, aku pakai 1 sendok teh dan garamnya setengah sendok teh. Kalau dirasa nanti rasanya kurang pas, teman-teman bisa tambahkan sesuai dengan selera teman-teman masing-masing. Kemudian lanjut tumis sampai benar-benar matang dan tidak ada kandungan air yang masih tersisa di dalam bumbunya. Karena salah satu trik supaya kentang Mustafa nanti hasilnya itu kriuk dan tahan lama itu terdapat pada bumbunya juga. Jadi kalau bumbunya ini masih mengandung air, dijamin kentangnya ini tidak akan bertahan lama untuk kriuknya. Jadi benar-benar harus ditumis sampai matang. Nah, ini udah cukup. Kemudian aku masukkan kentangnya. Nah, di sini aku pakai api kecil banget, sekecil-kecilnya, atau bahkan teman-teman bisa matikan aja apinya. Kemudian aduk sampai bumbunya ini tercampur rata dengan kentangnya, jangan sampai ada yang masih menggumpal. Bisa juga teman-teman gunakan sarung tangan plastik seperti ini supaya lebih gampang untuk mencampur bumbu dan kentangnya.
ini udah cukup tercampur rata. Kemudian ini aku cobain, kriuknya bisa terdengar ya teman-teman, ini kriuk banget. Oke teman-teman, ini dia kentang Mustafa super kriuk, pedas manis. Ini enak banget, cocok untuk lauk. Dan pastinya ini juga cocok untuk ide usaha. Ini lumayan, meskipun bahannya hanya menggunakan kentang, tapi pembuatannya agak tricky ya teman-teman. Oke, sampai di sini dulu video aku kali ini. Kalau kalian suka sama video aku, jangan lupa klik tombol like-nya. Dan yang belum subscribe, subscribe dulu biar teman-teman gak ketinggalan kalau aku upload video baru. Dan terus dukung channel ini agar lebih berkembang. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.